kata-kata dengan Pak Saroh, 2 atau sebanyak-banyak 3 orang. Seorang demi seorang, jangan semuanya bareng-bareng. Dan harus ada seorang menafsirkannya. Sekarang kalau di gereja Bapak, rame-rame Pak. Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya, dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Pastor. Ya, bisa. Ya, Pastor, ini hamba Tuhan di desa ya, di pedalaman Kalimantan. Iya. Senang juga nih bisa naik di roomnya Pastor Faulsang yang begitu terkenal dan hebat ini dalam berapologet ya. Saya seorang hamba Tuhan ya. Dan saya ini bukan seorang yang latar belakangnya sekolah teologi, tetapi saya juga baca buku teologi. Saya baca Alkitab ya setiap hari. Nah, saya di pelayanan di penginjilan itu sekitar 28 tahun di penginjilan. Nah, di dalam itu saya 13 tahun menggembalakan di satu desa di mana itu juga saya bertanya, berdoa puasa dan ditunjukkan desa itu 13 tahun yang lampau dan sampai sekarang saya pelayanan di situ. Jadi dan kawan-kawan di sini ya, ada satu fenomena yang menurut saya ini cukup membuat saya tertarik begitu. Jadi begini, saya pemerhati di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, ada fenomena di mana orang-orang Kristen, hamba Tuhan juga boleh dikatakan begitu, yang suka menyerang ya, suka menyesatkan begitu ya dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dengan karunia dan kuasa Roh Kudus. Ya. Misalnya saya kasih contoh satu karunia mujizat atau karunia kesembuhan. Ya. Karunia kesembuhan, ada juga karunia bahasa roh misalnya. Beberapa teman Kristen, ya hamba-hamba Tuhan bahkan itu menyerang, menuduh itu sesat, menuduh itu dari setan. Ya, sehingga saya merasa terpanggil bertanya dengan mereka, jika Anda mengatakan bahasa roh itu sesat, saya bertanya, oke, pengetahuan Anda, ya pemahaman teologi Anda, oke, Anda punya gelar teologi, tapi saya tanya, sudah dibaptis Roh Kudus apa belum? Bagus, karena begini Pak. Tadi yang Bapak bilang, inilah tanda-tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu, mereka bernubuat. Nah, masalahnya Pak, di gereja, ya, Insinyur Niko saja nubuatannya sering meleset loh Pak. Oke. Pak Faul, stop di situ ya. Iya, jadi gini loh Pak, bagaimana kita bisa bilang kalau Insinyur Niko penuh dengan Roh Kudus? Itu yang satu, yang pertama itu. Ya, itulah sebabnya dikritisi. Beni ini tuh nubuatannya meleset terus loh Pak. Ya, dan banyak sekali pendeta-pendeta yang katanya penuh Roh Kudus, nubuatannya meleset semua Pak, bolak-balik Pak. Oke. Repot Pak. Saya jelaskan di sini. Saya coba bagi di sini ya. Nah, sebenarnya
ketika orang menerima karunia-karunia Roh Kudus, mereka perlu dewasa dalam menggunakan karunia itu, karena apabila mereka belum dewasa, makanya hal itu bisa kelihatan tidak Lah, sempurna. Insinyur Niko ini, wah itu sudah panutannya banyak orang Kristen loh Pak. Tidak patokan, tidak patokan. Nah sekarang siapa misalnya? Banyak Pak, nggak cuma Insinyur Niko saja Pak. Tiberias itu Pak Pariaji juga nubuatannya meleset. Pak Yakub Nahua itu nubuatannya meleset terus Pak. Dia bilang nanti yang jadi presiden nanti Prabowo kemarin itu kan dua pemilu yang lalu. Ternyata Jokowi kan. Nah terus itu pendeta-pendeta di Amerika itu semua bernubuat Donald Trump presiden, nggak taunya kan Joe Biden kan. Nah itu kan jadi gimana tuh? Itu apakah itu Roh Kudus? Bukan kan? Masa Roh Kudus meleset kan nggak mungkin kan? Tidak nah, itu yang dikritisi oleh Pak Stephen Tong, Pak. Ya, tidak mungkin meleset Roh Kudus. Tetapi yang saya lihat, orang-orang yang memiliki karunia ini seringkali melesetnya karena mereka mendahului Tuhan. Melampaui Tuhan. Tapi lebih banyak melesetnya daripada enggaknya, Pak. Artinya. Ya, betul. Artinya dia bukan penuh Roh Kudus. Betul. Jadi begini Pak Paul, yang saya maksudkan adalah begini. Lepas dari sempurna dan tidak. Saya tahu maksudnya Pak. Cuman ini kan gini Pak. Stephen Tong itu tidak anti Roh Kudus. Dia hanya mengkritisi orang-orang yang mengaku penuh Roh Kudus. Saya ceritakan. Tunggu dulu, gantian kita bicara. Kalau Stephen Tong itu menghujat Roh Kudus, pasti langsung mati, Pak. Nyatanya masih hidup sampai sekarang loh, Pak. Tidak bicara Stephen Tong. Makanya saya sekarang Bapak dengarkan dari tadi saya sudah dengar Bapak ngomong, sekarang gantian saya ngomong, ya. Dengar ya. Ayo, silakan. Bahasa roh. Bolehkah Anda berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan? Boleh. Mana bisa, Pak? Dengar dulu, saya kasih jawab. Ayatnya sudah bilang nggak boleh, Pak. Jangan berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan. Bapak gimana sih? Jangan Bapak jangan melampaui yang tertulis, nanti Bapak ngarang lagi sendiri. Nah, itulah kesesatan Bapak di situ. Yang mana yang dilampaui? Tulisan yang mana? Loh, Paulus berkata Pak dengan hikmat Roh Kudus, kalau kamu berbahasa roh, hendaklah ada yang menafsirkan. Kalau enggak nanti kamu dicap orang gila. Enggak usah diamkan, yang tidak menafsir dia berdiam. Jangan larang orang bahasa roh. Pak. Ayatnya bunyinya begitu, saya tunjukkan Pak ayatnya Pak. Iya. Kalau dia menafsirkan jangan berbahasa roh. Karena kamu akan dianggap orang gila. Paulus bilang begitu, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa ayatnya bilang begitu loh, Pak. Kok nggak bisa bagaimana sih? Yang diam itu yang menafsir. Kalau dia nggak bisa nafsir, dia diam. Salah, Bapak. Bapak bacanya gimana sih cara bacanya? Bapak cara baca Alkitabnya gimana sih? Baca Alkitab biasa. Ini biasa. Alkitab ini. Nggak ada yang lain. Ini bahaya Pak, lawatan ya Roh Kudus. Pak, saya mau kasih tahu Bapak ya Pak, itu pendeta Surabaya sambil berbahasa roh sambil olala bebe loh Pak. Jangan diserang karunia Roh Kudusnya. Ini inti yang saya sampaikan. Pak, itu dia lagi berbahasa roh, dia olala bebe Pak sama jemaatnya Pak. Aduh Bapak. Ngomong nggak boleh dipotong Pak. Oke, gantian ya, gantian. Iya, pasti gantian. Bapak ini nafsu amat sih. Nih, Pak, baca ya 1 Korintus 14 ayat 26. Baik, jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang harus ada seorang lain. Ulangi ya, saya kasih biru. Jika ada nih Pak, baca ya 1 Korintus 14 ayat 26. Baik, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang harus ada seorang lain. Ulangi ya, saya kasih biru. Jika ada berkata-kata dengan bahasa roh, 2 atau sebanyak-banyak 3 orang.
seorang demi seorang, jangan semuanya bareng-bareng. Dan harus ada seorang menafsirkannya. Sekarang kalau di gereja Bapak, rame-rame Pak. Ya, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan Jumat, hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri. Jangan berbahasa roh, Pak. Paham Terus, ya? habiskan, Kesalahannya kalian gereja karismatik di situ. Habiskan. Sudah jelas kalian masih langgar juga. Udah bilang harus, jangan. Oke. Iya, jadi pertama ya saya ulangi lagi. 1, ya. mujizatnya aja banyak yang meleset. Ya, terus.